Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Mendengar ini, Mu Menga, Zhong Wu Xiao, Tante Xianer, dan Sue Xian tercengang. Ini adalah pertama kalinya ketiga putri mengetahui dari Tan Yun bahwa dia pernah memiliki seorang istri, dan istrinya berada di bawah Gletser di medan perang para dewa. Tan Yun, apakah dia baik-baik saja? Mu Meng berbisik pelan. Dia tidak lagi di sana, hanya berpura-pura menjadi 9 peti mati es Phoenix di bawah Gletser. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi sedih. Pada awalnya, ketika kami mencoba di medan perang para dewa, Anda tinggal di pohon kehidupan dan menunggu saya. Ditemukan saat saya dan Keratua menjelajahi rahasia Gletser. Secara akurat, Gletser di medan perang para dewa dibentuk oleh nafas 9 peti mati es Phoenix. Setelah itu, setetes air mata jatuh di pipi tampan Tan Yun. Zhong Wu Xiao melangkah maju, memeluk Tan Yun, dan berkata dengan lembut, "Tan Yun, siapa namanya?" "Fang Luxuan," kata Tan Yun. "Tan Yun, kalau begitu kita akan menjemput Suster Fang dan pulang dan menguburkannya." Zhong Wu Xiao berkata. Setelah Tan Yun menghela nafas, dia berkata, "Kita akan pergi bersama lagi setelah jam besok." Setelah itu, Tan Yun menyembunyikan rasa sakit di hatinya dan tersenyum, "Kamu sudah lama tidak memakannya. Aku secara pribadi memanggang permainan untukmu. Kamu menunggu di puncak. Aku akan pergi untuk mengambil beberapa permainan dan biarkan kamu makan. Cukup. Keesokan harinya, Chen Xi naik ke langit. Pada saat ini, tingkat tinggi yang dipilih dari para murid, dan lebih dari 11 juta murid, telah mengenakan kostum Huang Fu Shengsong. Para pejabat dan murid tingkat tinggi berhenti tepat di peron naik, tidak tahu apa yang akan diumumkan Tan Yun. Desir-desir, 4 putri Mu Meng turun dari langit dan mendarat di platform menaik di langit. Om, Tan Yun muncul dari platform naik di tengah kehampaan. Bawahan, murid, lihat raja. Para petinggi dan murid dari semua sekte, cabang, dan murid, si Tan Yun, berlutut satu demi satu. Tidak ada hadiah. Tan Yun meminta semua orang untuk berdiri dan berkata, "Tuan sekte ini, panggil kamu hari ini, ada 3 hal yang harus diumumkan. Pertama, mulai sekarang, semua latihan di Istana Abadi Shenhun dihapuskan, dan tidak ada yang bisa berlatih lagi." Begitu kata-kata itu keluar, meskipun pejabat senior dan murid tidak mengatakan apa-apa, semua orang menyembunyikan ketidakpuasan mereka di dalam hati mereka. Dalam hati mereka, bahkan jika teknik istana keabadian jiwa yang mereka kembangkan tidak lebih baik dari sekte abadi-abadi, itu pasti lebih kuat dari teknik Huang Fu Shengsong. Tan Yun tampaknya dapat melihat melalui pikiran semua orang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya dia berkata, "Kedua, penguasa ini memiliki 13 latihan dengan atribut yang berbeda. Mulai sekarang Anda akan berlatih latihan ini." Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan segera, 13 batu giok terbang keluar dari cincin alam semesta dan melayang di atas kepala semua orang. Pada 13 slip giok ini, rahasia peri emas, peri kayu, narsisus, peri api, peri bumi, peri angin, peri guntur, peri kuno, dan buku rahasia peri binatang, buku abadi waktu, buku abadi luar angkasa, buku kematian, dan Light Tome. Ada 13 latihan yang bisa dilatih untuk naik ke kemunculan. Latihan di dalam adalah latihan yang akan Anda kultivasi di masa depan. Saya akan memberi Anda waktu untuk mengingat isi latihan yang cocok untuk kultivasi Anda. Setelah mengingat, saya akan berlatih dengan sepenuh hati di masa depan untuk meningkatkan kekuatan Anda. Selain itu, latihan tidak boleh diteruskan kepada orang-orang di luar klan kami, dan mereka yang melanggar aturan klan akan membunuh seluruh klan. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka menjawab, dan kemudian, dengan rasa ingin tahu, melepaskan kesadaran spiritual mereka dan memasuki slip batu giok. Kemudian, ekspresi semua pemimpin senior dan murid berubah dari tenang menjadi bersemangat, dan kemudian dari bersemangat menjadi bersemangat, gemetar di seluruh. Teknik ini benar-benar terlalu kuat. Diperkirakan tidak ada kekuatan di benua hukuman surgawi yang lebih kuat dari teknik yang dikembangkan oleh sekte Huang Fu Shen kita. Ya, luar biasa. Latihan ini benar-benar jauh lebih kuat dari latihan kita sebelumnya. Ya, apa yang harus aku lakukan? Aku sangat bersemangat. Wow,
Aku ingin menangis karena kegembiraan. Petik 2 petik 2. Itu benar. Setelah melihat latihan, banyak orang benar-benar menangis karena kegembiraan. Anda tahu, Gongfa adalah dasar pendirian sekte. Jika tidak ada teknik yang kuat, bahkan jenius di mana-mana akan terkubur. Pada saat ini, Feng Tianlun dan 12 tetua keluarga Feng yang berdiri di samping Ascension Platform menjadi sangat penasaran. Latihan macam apa yang membuat murid-murid dan orang-orang tingkat tinggi ini bersemangat sampai menangis? Feng Tianlun mengepalkan tinjunya ke arah Tan Yun dan berkata, Master Sekte Tan, saya tidak tahu latihan Guizhong, bisakah Anda membiarkan saya menontonnya di bawah? Tan Yun tersenyum bebas dan melambaikan tangan kanannya. 13 slip batu giok terbang keluar dari cincin alam semesta dan melayang di depan Feng Tianlun. Ambil untuk berlatih, dan biarkan anak-anak dari keluarga Feng berlatih. Tan Yun setuju begitu saja, dan diperkirakan latihannya normal. Setelah Feng Tianlun diam-diam berkata, dia memanipulasi kesadaran spiritual ke dalam slip batu giok. Tetapi ketika dia melihat kekuatan dari 13 latihan pada slip batu giok, ekspresinya terkejut, dan dia gemetar, tetua, lihat bersama, 13 latihan ini benar-benar tak tertandingi di dunia. 12 tetua klan Feng lainnya, dengan ragu memanipulasi indera spiritual, memasuki 13 slip batu giok, dan sama terkejutnya dengan Feng Tianlun. Desir, Feng Tianlun bergegas ke kehampaan dan menempatkan penghalang kedap suara, menutupi Tan Yun. Feng Tianlun menggosok tangannya dengan penuh semangat dan berkata, Master Sekte Tan dan Tan, apakah Anda benar-benar bersedia membiarkan saya berlatih latihan ini? Aku bersedia, tapi aku punya syarat. Tan Yun berkata, Sekte Huangfu Sein saya sekarang hampir menjadi musuh seluruh dunia. Pasukan ini telah mengatur mata-mata dan memasuki Huangfu Sengsong. Oleh karena itu, ketika Tuan Mata-Mata ini dieksekusi, dia berkata bahwa suatu hari, kekuatan di belakang mata-mata ini akan dicabut. Petik 2. Tan Yun tidak menghindar dari itu, dan berkata dengan dominan, tujuan dari raja ini adalah untuk menyatukan seluruh hukuman surgawi, mengubah situasi di mana dinasti utama dan kekuatan besar bertemu satu sama lain, dan menyebabkan sejumlah besar biksu korban. Petik 2. Setelah penyatuan hukuman surga, daratan yang luas membutuhkan banyak orang untuk dikelola, dan Kepala Feng adalah salah satu kandidat yang disukai oleh raja ini. Master Sekte ini adalah orang yang menyegarkan. Aku akan memberitahumu dengan jelas hari ini. Huangfu Sengsong saya suatu hari akan menjadi penguasa hukuman surgawi, dan kekuatan lain harus menyerah. Oleh karena itu, Kepala Feng saat ini memiliki pilihan yang baik untuk menjadi afiliasi Huangfu Sengsong dan mempertahankan nama keluarga Feng Anda. Dengan cara ini, Anda semua bisa mengolah teknik ini. Tentu saja, penguasa ini tidak memaksa Anda. Jika Anda setuju atau tidak, Anda akan ditentukan. Mendengar ini, Feng Tianlun terdiam beberapa saat dan berkata, Sekte Master Tan, saya punya dua syarat. Kamu mungkin juga membicarakannya, kata Tan Yun. Feng Tianlun berkata, sejujurnya, dinasti suci Huangfu saat ini adalah kampung halaman saya di Feng di zaman kuno. Jika Guizhong mengalahkan dinasti suci Huangfu suatu hari nanti, saya berharap Guizhong akan mengizinkan saya kembali ke tanah air saya. Jika Anda melakukan ini di masa depan, klan Feng saya akan mengenali Anda sebagai tuan dan menjadi anak perusahaan dari Huangfu Sengsong. Saya ingin tahu apakah itu mungkin. Setelah mendengarkan, Tan Yun memandang Feng Tianlun dan berkata, sebenarnya, Anda harus tahu bahwa dengan kemampuan Tan Yun saya, tidak perlu aliansi sama sekali, dan klan Feng Anda tidak memiliki kemampuan untuk menawar. Tepat ketika Feng Tianlun mengira Tan Yun menolak, Tan Yun berkata lagi, namun, putrimu dan aku berteman. Dari sudut pandang King Cheng, aku bisa menyetujui dua syaratmu. Latihan ini, kamu dan semua orang di klan Feng akan menggunakannya untuk berlatih. Namun, saya harus mengatakan sesuatu terlebih dahulu, dan latihan tidak boleh diteruskan kepada siapapun di luar klan Feng, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi risiko Anda sendiri. Mendengar ini, Feng Tianlun sering mengangguk dan terbang ke kehampaan. Segera 1 jam berlalu, semua pejabat dan murid tingkat tinggi akan mengingat atribut kultivasi mereka. Pada saat ini, hanya dengan mengandalkan teknik ini, hati 80% murid telah sepenuhnya kembali ke Kaisar Huangfu. Tan Yun menatap orang-orang dan berkata dengan keras, ingat.
Anda dan murid-murid Sekte Suci Huangfu di wilayah rahasia Huangfu akan menjadi keluarga mulai sekarang, mengerti? Bawahan dan murid mengerti. Semua orang berteriak serempak, suaranya mengguncang langit. Setelah Tan Yun mengangguk puas, dia berkata lagi, hal ketiga adalah bahwa penguasa ini akan membuka terowongan ruang waktu yang mengarah ke wilayah rahasia Huangfu di tengah pegunungan Tianpu. Mulai sekarang, ngarai meteorit dan medan perang para dewa semuanya akan menjadi cobaan masa depanmu. Adapun sekte abadi-abadi yang ingin menghancurkan sekte kami, akan memakan waktu hingga 5 tahun untuk menjadi tanah sekte suci saya. Pada saat itu, medan perang tiga dewa utama akan terbuka untuk waktu yang lama, memungkinkan Anda untuk memasuki pengalaman dan mendapatkan harta surga dan bumi. Sumber daya pelatihan. Pada saat itu, tiga alam rahasia dari pegunungan hukuman surgawi semuanya akan menjadi rumahmu. Mendengar ini, para pejabat senior dan murid sangat bersemangat dan berteriak dengan penuh semangat. Tan Yun terbang ke bawah dan naik ke langit, dan melihat kembali ke Tante Yu dan berkata, "Kakek, kamu harus bertanggung jawab atas urusan sekte untuk saat ini. Aku ada hubungannya dengan Ying Ying dan Xianer. Pergi ke medan perang para dewa. Oke, jangan khawatir." Tante Yu dengan lembut membelai janggutnya dan tersenyum, "Berapa lama kamu akan pergi untuk memberitahu lelaki tua itu? Pada saat itu, aku akan membuka terowongan ruang waktu kembali ke Songmen untukmu." Tan Yun berkata, "Setelah 7 hari, kami akan kembali." Setelah itu, ketika Tan Yun dan Mu Menga, Zhong Wuxiao, Tante Xianer, Sue Zian, Tuoba Yingying hendak pergi, mereka menemukan Sen Subing sedang menatapnya. "Subing, jika kamu tidak ada hubungannya, ikut saja dengan kami." Tan Yun tersenyum. "Oke." Sen Subing tersenyum, dan setelah dia datang ke 6 orang Tan Yun, ketujuh orang itu melompat ke langit, berubah menjadi 7 sinar cahaya, dan menembak secara vertikal ke dalam terowongan ruang waktu dan menghilang. Di dalam terowongan ruang waktu, angin cat meraung, dan Tan Yun 7 orang pusing dan pusing selama setengah hari. Tiba-tiba, suara siulan di telinga mereka dilarang, dan kemudian perasaan tebal datang dari kaki mereka. 7 telah mencapai medan perang para dewa. Ketika Sen Subing adalah murid Danmai, dia juga memasuki medan perang para dewa yang luas, tetapi dia tidak pernah mengunjungi Gletser kuno. Tan Yun melihat sekeliling, puncak agung yang tidak lengkap penuh dengan jejak perang antara para dewa, dan akhirnya menemukan arah, terbang menuju Gletser kuno. Dalam perjalanan, rok Sen Subing terangkat, dan suara indah terdengar dari benak Tan Yun. "Tan Yun, mengapa kita pergi ke Gletser kuno?" Saat terbang, Tan Yun berkata dengan nada sedih, "Subing, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa tubuh mantan istriku Fang Luxuan berada di bawah Gletser kuno." "Yah, aku tahu." Sen Subing berkata dalam transmisi suara, "Tan Yun, jangan terlalu sedih. Almarhum sudah pergi. Saya pikir jika Sister Fang masih hidup, dia tidak ingin melihat Anda kasihan padanya." Di antara para wanita, dapat dikatakan bahwa hanya Sen Subing yang tahu seberapa dalam perasaan Tan Yun terhadap Luxuan. Karena Sen Subing berpikir bahwa Tan Yun menggunakan dia sebagai pengganti Fang Luxuan, dan hampir putus dengan Tan Yun. Tan Yun mengorbankan kapal roh artefak abadi Asia kelas menengah, dan setelah membawa 6 wanita selama 2 jam, dia terbang melalui ngarai dan muncul di tepi Gletser dengan radius 15 juta mil. Butuh 3 jam lagi untuk melakukan perjalanan di antara puncak es yang menutupi langit, dan akhirnya mencapai langit di atas gunung es yang sangat besar. Gunung es ini menempati area seluas 900 mil, hingga 3,1 juta kaki, dan perlahan-lahan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tan Yun memanggil kera iblis pembunuh surga dari menara Linglong Sein, dan berkata, "Kami datang ke sini lebih dari 40 tahun yang lalu, apakah Anda ingat?" "Tuan, saya ingat." Kera iblis pembunuh surga dengan hormat berkata, "Pada saat itu, saya dan Tuan, Anda, menemukan peti mati S9 Phoenix Madam Fang, 8 juta mil di bawah gunung es ini." "Iya." Tan Yun mengangguk, dan berkata, "Saya sedang membersihkan jalan di depan. Kera tua, Anda di belakang. Anda mengikuti saya dalam mimpi, dan saya akan membawa Anda ke Gletser." Setelah nasihat, Tan Yun memanipulasi api Hongmeng, berubah menjadi bola api setinggi 500 kaki, dan mengebor ke puncak. Setelah api Hongmeng mengebor ke puncak, es mencair ke dalam lubang besar dengan diameter ribuan kaki. Kemudian,
Tan Yun membawa 6 putri Mumeng dan terbang turun secara vertikal, diikuti oleh kera iblis pembunuh surga. Di ranah kerumunan saat ini dan kera iblis, hanya sedikit rasa dingin yang terasa. Setengah jam kemudian, Tan Yun dan yang lainnya telah mencapai dasar gletser dan mulai terbang turun secara vertikal ke dalam lapisan es. Ketika orang-orang terus memperdalam, mereka menemukan bahwa dinding es tempat api Hongmeng membakar terowongan, kecepatan menghasilkan kerucut es menjadi semakin cepat. Semua orang melihat ke atas dan menemukan bahwa terowongan yang dibakar oleh api Hongmeng telah membeku pada saat ini. 4 jam kemudian, Tan Yun membawa sekelompok orang dengan mobil ringan dan pergi jauh ke kedalaman lapisan es sejauh 8 juta mil dan berhenti. Kemudian, Tan Yun mengendalikan api Hongmeng dan mulai membakar es di sekitarnya. Setelah beberapa saat, sebuah lubang dengan diameter 3.000 kaki terbakar habis. Lubang, dan di dalam lubang itu, sebuah keping hoki dengan diameter ribuan kaki muncul di tengah gua. Tan Yun ingat dengan jelas bahwa ketika dia dan kera iblis pembunuh surga memiliki kekuatan yang rendah, mereka tetap tidak bisa memecahkan hoki es. Lu Xuan, aku di sini untuk membawamu pulang. Tan Yun mengepalkan tinjunya, air mata berkedip-kedip di mata bintangnya. Pada saat ini, Shen Subing, yang berada di belakang semua orang, tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman, dan kemudian, kesedihan yang tak dapat dijelaskan muncul dari lubuk hatinya, mengikis hatinya. Sehat. Suara kesakitan yang tak terbendung diteruskan ke Mu Mengbo, Xiao, Xianer, Ying Ying, dan Zi Yan sesudahnya. Tan Yun, yang dalam kesedihan, menatap keping hoki dan tidak mendengarnya. 5 putri Mumeng menoleh ke belakang, tetapi melihat tubuh Shen Subing gemetar, dan keringat menetes dari wajahnya yang pucat. Shen Subing tampak kesakitan, dan mencengkeram jantungnya dengan tangan kirinya, dia jatuh ke tanah dan meringkuk dengan tubuhnya yang menggigil. Shen Subing tiba-tiba merasa bahwa hatinya terpelintir, dan kesedihannya yang tak dapat dijelaskan menghancurkan setiap saraf dalam dirinya. Tan Yun, Mumeng berseru dengan tatapan cemas, lihat apa yang salah dengan ketua meritor. Suara Mumeng menyela pikiran Tan Yun. Dia melihat ke belakang tiba-tiba, dan sebuah serangan muncul di sebelah Shen Subing, berjongkok, memeluknya, dan dengan cemas berkata, ada apa denganmu Subing? Tan Yun, aku. Bibir sedih Shen Subing memutih dan berbisik, entahlah. Tiba-tiba aku merasa sangat sedih, sangat sedih. Shen Subing tiba-tiba memeluk kepalanya dengan tangannya, merasakan sakit kepala yang membelah. Dia melepaskan diri dari pelukan Tan Yun dan berguling-guling di gua es. Tan Yun, kepalaku sakit. Sakit sekali sampai aku tidak tahan. Sebelum dia selesai berbicara, Shen Subing mengalami koma. Subing. Tan Yun tampak cemas, dan buru-buru memeriksa tubuh Shen Subing dan tidak menemukan luka dalam. Tan Yun, bagaimana pelayanan jasa utama? Apakah itu penting? Kata Mumeng khawatir. Tan Yun dengan lembut memeluk Shen Subing dan berkata, jangan khawatir, dia hanya diliputi sakit hati dan sakit kepala dan pingsan. Dia akan segera bangun. Ya, Mumeng membuka tangannya, Tan Yun, serahkan dia pada perawatanku. Pergi dan pecahkan hoki es. Ayo bawa pulang Suster Fang. Oke, Tan Yun berkata, meletakkan Shen Subing di lengan Mu Mengqi, dan kemudian datang ke hoki es Qianzhang. Xuaner, aku akan mengantarmu pulang. Tan Yun berkata dengan lembut, dan kemudian mulai memanipulasi api Hongmeng untuk membakar ribuan kaki hoki es. Keping hoki, yang tidak bisa dihancurkan oleh Tan Yun dan kera iblis pembunuh surga, mulai meleleh dengan cepat dalam nyala api Hongmeng. Setelah beberapa napas, keping hoki Qianzhang dibakar menjadi celah Tenzang. Yang menarik perhatian Tan Yun adalah peti mati es putih di tengah keping hoki. Peti mati es diukir dengan 9 burung phoenix kuno yang hidup. Tan Yun mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi air mata, dan berjalan menuju peti mati es Jiu Feng. Pada saat ini, Tan Yun masih di masa lalu ketika Hongmeng Supreme, lewat dari dalam pikirannya, suara Fang Luxuan bergema di benaknya. Suamiku, jika Xuaner pergi suatu hari nanti, aku ingin kamu memasukkan Xuaner ke dalam peti mati es Jiu Feng, tolong. Xuaner, mengapa kamu begitu gila? Akulah yang tertinggi, kamu adalah nyonya tertinggi. Kita ditakdirkan untuk hidup selamanya, bagaimana kita bisa mati? Suamiku, Xuaner mengatakan bahwa jika, oke, kamu berjanji pada Xuaner. Yah, aku benar-benar tidak dapat membantumu, tetapi mulai sekarang,
aku tidak akan diizinkan untuk mengatakan hal-hal sial seperti itu. Ya, suamiku sangat baik, Suaner mencintaimu. Kesedihan melanda hati Tan Yun. Air mata jatuh di pipinya. Untuk pertama kalinya, dia merasa langkahnya lebih berat dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, setelah reinkarnasi Tan Yun, dia begitu dekat dengan mantan istrinya. Untuk pertama kalinya, Tan Yun berjalan sangat lambat. Dalam jarak 500 kaki, Tan Yun berjalan selama beberapa saat, dan yang dia tinggalkan untuk Putri Mu Meng hanyalah punggung yang sensasional. Para wanita tahu bahwa Tan Yun berusaha sebaik mungkin untuk menahan emosinya dan menahan diri agar tidak menangis. Mu Menggu, Xiao, dan Xianer melihat Tan Yun berjalan kembali, dan mata ketiga gadis itu kabur karena air mata. Pada saat ini, ketiga wanita itu merasakan kesepian Tan Yun. Pada saat yang sama, mereka dapat melihat bahwa posisi Fang Luxuan di hati Tan Yun tidak dapat digantikan oleh dirinya sendiri. Suaner, aku di sini. Tan Yun dengan lembut membelai peti mati es Jiu Feng, dan air mata jatuh di tutup peti mati, memercikkan air mata. Dalam cuaca yang sangat dingin, air mata berubah menjadi patung es. Patung air mata. Tan Yun dengan lembut membelai peti mati es, nada tenangnya mengandung kesedihan yang tak ada habisnya. Suaner, saya pikir Anda juga harus ingin melihat saya. Air mata Tan Yun menetes, bodoh, jangan khawatir, suamiku akan membuka peti mati es dan membiarkan kita bertemu. Telapak tangan kiri Tan Yun menari sangat cepat dari kehampaan, dan segera, untaian kekuatan spiritual seperti sutra menembus ke mata kiri 9 burung phoenix di peti mati es. Kemudian, untaian kekuatan spiritual seperti sutra menembus ke mata kanan 9 burung phoenix. Pada akhirnya, ribuan gumpalan kekuatan spiritual menembus mata 9 burung phoenix bersama-sama, dan 9 burung phoenix tampak hidup, terbang di atas peti mati es. Ledakan. Segera, peti mati es, yang tidak dikenal selama puluhan ribu tahun, disegel dalam debu, dan perlahan terbuka. Apa yang menarik perhatian Tan Yun adalah seorang wanita dalam gaun merah berbaring diam di peti mati es. Wanita dalam gaun merah itu sekitar 20, tinggi, dengan kulit seperti salju, mata yang jernih dan gigi yang cerah, dan hidung yang indah. Fitur wajah yang indah, tertanam di wajahnya yang dapat dihancurkan oleh bom, sangat indah dan tak tertandingi dalam keindahan. Melihat tubuh Fang Luxuan dan tubuh istrinya yang dingin, hati Tan Yun teriris seperti pisau, dan tidak bisa menahannya lagi, terisak, ah. Suaner, tangisan menusuk hati Tan Yun tergerak. Tan Yun tampak sedih dan membungkuk dan menyentuh tubuh Fang Luxuan dengan tangannya, tangisan lemah tiba-tiba terdengar, suami, apakah itu kamu? Mendengarkan suara wanita yang seperti mimpi dan familiar, Tan Yun tiba-tiba berhenti menangis. Dia tiba-tiba melihat sekeliling, mencari istrinya. Tetapi Fang Luxuan tidak ditemukan. Dia melihat kembali ke putri-putri Mu Meng dan berkata, apakah kamu mendengar? Apakah kamu mendengar Suaner memanggilku? Iya, kami mendengarnya. Mu Meng menatap Tan Yun, tertekan. Suaner, di mana kamu? Tan Yun berteriak sedih. Suamiku, jangan menangis, Suanermu ada di sini. Dengan suara lemah, sosok berkabut muncul di depan Tan Yun. Pada saat ini, Fang Luxuan jelas berada di depan Tan Yun, tetapi tatapannya tidak menatap Tan Yun, tetapi pada kekosongan di sebelah kiri Tan Yun sambil tersenyum, seolah-olah dia tidak bisa melihat Tan Yun. Suamiku, Suaner tahu bahwa kamu datang menemuiku. Fang Luxuan tersenyum dan berkata, karena Suaner tahu metode membuka peti mati es Jiu Feng, hanya suamimu yang tahu. Melihat hantu Fang Luxuan di depannya, Tan Yun menggigit bibirnya dan menahan untuk tidak menangis, karena dia tahu bahwa ini hanyalah proyeksi sebelum kematian Fang Luxuan. Dan dia sudah mati. Alasan mengapa Fang Luxuan berkata, jangan menangis, suami, Tan Yun juga tahu, itu karena Suaner tahu dia akan menangis setelah dia membuka peti mati es. Seperti yang diharapkan. Hantu berkabut Fang Luxuan melihat ke depan, dan dia, yang masih tersenyum beberapa saat sebelumnya, tiba-tiba menangis. Suamiku, Suaner tahu bahwa kamu harus berada di sini ketika peti mati es terbuka. Oh, suami, Suaner tidak ingin menangis, karena suaminya berkata bahwa Suaner tersenyum. Itu adalah pemandangan yang paling indah, bahkan jika Laut Sen Luolanhua dari alam Dewa Hong Meng kita, ada di sana, bukan kecantikan Suaner. Namun, Suaner benar-benar sedih, sangat sedih. Suamiku,
Aku tahu kamu akan menyalahkan dirimu sendiri karena gagal melindungiku. Sebenarnya kamu tidak perlu sedih, jangan salahkan dirimu sendiri. Suaner, aku hanya berharap kamu bisa hidup dengan baik. Jika kamu bisa, Suaner berharap kamu tidak akan membalas dendam. Suaner tidak ingin kamu dibalaskan oleh mereka lagi. Suaner tidak mau. Anda harus melalui terlalu banyak kesulitan. Mendengar ini, hati Tan Yun seperti pisau, dan kesedihannya seperti ombak. Pada saat ini, kata-kata Fang Luxuan berikutnya membuat Tan Yun dalam kesedihan dan kegelapan yang tak berujung menemukan secercah cahaya. Saya melihat Fang Luxuan yang akan menghilang, dan berkata dengan cemas, suamiku, waktu Suaner hampir habis. Suaner memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadamu, jadi ingatlah itu. Ketika Suaner meninggal tahun itu, ada sinar kesadaran ilahi yang tidak lengkap, dan dia membawa peti mati es Jiu Feng ke benua hukuman surgawi tempat Anda bereinkarnasi, suami. Kemudian, sinar pemikiran spiritual ini telah menunggu Anda untuk menemukan Suaner, tetapi Suaner belum menunggu sampai Anda datang setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sampai suatu hari, Suaner tidak bisa bertahan lagi. Jadi, setelah memadatkan proyeksi yang muncul dengan pikiran ilahi yang tidak lengkap ini, dia menggunakan kekuatan ilahi dari 9 peti mati es Phoenix untuk memproyeksikan, membawa pikiran ilahi, dan meninggalkan peti mati es, pergi ke tengah gunung Tian Chai, mencari wanita hamil untuk bereinkarnasi. Sama seperti Suaner akan menghilang, dia beruntung bertemu dengan seorang wanita yang mengharapkan persalinan, dan kemudian Suaner membuka paksa, dan terowongan reinkarnasi terlahir kembali di tubuh wanita itu. Kemudian, ketika Suaner akan lahir, dia kehilangan kesadaran. Mendengar kata-kata Fang Luxuan dan di sini, sosoknya menjadi semakin tersebar, seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Suaner, beritahu aku siapa wanita itu. Meskipun Tan Yun tahu bahwa Fang Luxuan tidak bisa mendengar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Pada saat ini, Fang Luxuan menghabiskan kekuatan terakhirnya dan berkata, Suaner tidak tahu apakah dia dilahirkan kembali sebelum dia kehilangan kesadaran. Jika berhasil, kamu bisa menggunakan proyeksi magis 9 Phoenix Ice Coffin untuk menyelamatkan ingatanmu. Jika tidak berhasil, bayi perempuan yang dilahirkan wanita itu tidak akan memiliki ingatanku ketika dia tumbuh dewasa. Suamiku, ingatlah, saat aku di dalam kandungan, aku ingat wanita itu berkata bahwa bayi perempuan itu bernama Sen. Sen Su Bing. Sebelum suara itu jatuh, proyeksi Fang Luxuan menghilang sepenuhnya. Suaner. Tan Yun memandang Fang Luxuan yang telah menghilang. Dia membungkuk dan memeluk mayat di peti mati es, merasa sangat sedih. Pada saat ini, ketika Zhong Wu Xiao, Tante Xianer, Ziyan, dan Yingying sedih untuk Tan Yun, mereka mau tidak mau melihat Sen Subing yang tidak sadarkan diri di pelukan Mu Menga. Mereka tahu bahwa Sen Subing adalah reinkarnasi dari Fang Luxuan. Dan wanita yang dikatakan Fang Luxuan sebelumnya, bertemu di tengah pegunungan Tianpu, pasti ibu Sen Subing. Mereka menebak bahwa Fang Luxuan bereinkarnasi dengan sukses. Alasan mengapa mereka begitu menebak adalah karena koma yang menyedihkan dan menyakitkan setelah Sen Subing memasuki gua es. Tetapi pada saat yang sama, mereka dapat melihat dari kata-kata Fang Luxuan bahwa Sen Subing seharusnya kehilangan ingatannya tentang Tan Yun. Jika tidak, Tan Yun berulang kali melakukan latihan yang dipraktikkan saat Hong Meng Supreme, dan Sen Subing tidak punya alasan untuk tidak mengenali Tan Yun. Mata para wanita yang melihat Sen Subing berubah, menjadi lebih ramah dan lembut dari sebelumnya. Para wanita itu tidak mengganggu Tan Yun, tetapi menatap Tan Yun yang memegang tubuh Fang Luxuan dari kejauhan dan terus tersedak. Pria itu tidak menjentikkan ketika dia memiliki air mata, tetapi dia belum mencapai titik kesedihan. Mungkin kata-kata ini bisa mengungkapkan perasaan Tan Yun saat ini. Seiring berjalannya waktu, Tan Yun berhenti menangis, namun ia masih memeluk tubuh dingin istrinya dengan erat. Xiao, pergilah untuk menghibur Tan Yun. Mu Meng, yang memegang Sen Subing, berbisik kepada Zhong Wu Xiao. Iya, Zhong Wu Xiao mengangguk, lalu datang ke belakang Tan Yun, memeluk Tan Yun, dan berbisik, Tan Yun, melihatmu seperti ini, aku dan Sister Xianer dan sistermu juga sangat sedih. Saudari Fang tidak pergi, dia adalah Sen Subing. Setelah mendengarkan, Tan Yun dengan lembut memasukkan tubuh Fang Luxuan ke dalam Jiu Feng Ice Coffin, berdiri, menatap Xiao dengan mata merah dan bengkak, dan berkata dengan suara serak, "Yah, jangan khawatir tentang aku akan baik-baik saja dalam waktu singkat ketika."
Setelah itu, Tan Yun menatap Sen Subing dengan mata sedih. Pada saat ini, dia mengerti mengapa tarian yang dibawakan Sen Subing persis sama dengan istrinya. Ternyata dia adalah akhirat istrinya. Mu Meng melihat Tan Yun menatap Sen Subing dalam pelukannya. Dia melangkah ke keping hoki di tangannya, menyerahkan Sen Subing kepada Tan Yun, dan berbisik, Tan Yun, meskipun Sister Sen telah melupakanmu sekarang, saya pikir dia pasti akan kembali. Ingat kamu, di masa depan, bersama dengan Xianer, Xiao, Yukin, dan kamu dan keluarga Sister Sen, kami akan membunuh alam dewa Siyuan dan alam dewa kekacauan bersama untuk membalaskan dendammu dan Sister Sen. Tan Yun, tolong temani Sister Sen, Ying-Ying, Xianer, Xiao, Ziyan, Lao Yuan, dan aku menunggumu di luar Gletser. Setelah itu, Mu Mengyao, beberapa betina, dan kera tua membuka Gletser dan pergi. Hanya mayat Tan Yun, Sen Subing, dan Fang Luxuan di peti mati es yang dibiarkan tidak rusak. Tan Yun memeluk Sen Subing di lengannya dan menundukkan kepalanya dan menciumnya. Tepat ketika bibir Tan Yun hendak mencium bibir merah Sen Subing, Tan Yun merasakan nafas tirani, yang hendak mengalir dari tengah alis Sen Subing. Tan Yun berhenti sejenak, dan berkata dengan lembut, saya tahu bahwa Anda berada di lubuk hati Subing untuk proyeksi roh peti mati es Jiu Feng. Kamu harus tidur nyenyak sekarang, dan tanpa sadar melindungi tuanmu, istriku Fang Luxuan, dari dilanggar oleh pria manapun dalam tidur nyenyak. Sebelumnya saya tidak memiliki kemampuan untuk membuka penghalang yang Anda taruh jauh di dalam pikiran Subing, tapi sekarang saya bisa, dan saya akan membangunkan Anda dan mengembalikan memori milik Subing. Waktu berlalu, dia bertemu denganku setelah sekian lama, ini mungkin kebahagiaan terbesarku untuk Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun memejamkan matanya, melepaskan kesadaran spiritualnya dan dengan lembut memasuki pikiran Sen Subing, dan datang ke kedalaman pikirannya dengan keakraban, dan sekali lagi merasakan penghalang kekuatan yang tak terlihat. Buka untukku. Tan Yun memikirkannya, dan kesadaran spiritual dari lapisan ke-9 dari inkarnasi alam tiba-tiba menabrak penghalang kekuatan. Tiba-tiba, penghalang kekuatan bergetar hebat dan tetap utuh. Boom, boom. Setelah itu, Tan Yun terus membombardir penghalang kekuatan dengan indera spiritualnya. Tidak sampai 1 hari kemudian penghalang kekuatan itu benar-benar rusak. Pada saat ini, Tan Yun menemukan bahwa di balik penghalang kekuatan jauh di dalam pikiran Sen Subing, ada peti mati es 9 Phoenix yang ditangguhkan oleh kekuatan ilahi. Saat penghalang kekuatan runtuh, segera setelah itu, 9 peti mati es Phoenix yang dibentuk oleh kekuatan suci mulai perlahan menghilang di benak Sen Subing. Dalam proses menghilang, Tan Yun tidak menemukan proyeksi roh dan kekuatan ilahi dari peti mati es Jiu Feng. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat tersentuh. Dia menebak bahwa proyeksi roh dan kekuatan ilahi dari peti mati es Jiu Feng berubah menjadi bentuk peti mati es Jiu Feng untuk menyegel ingatan istrinya. Seperti dugaan Tan Yun, ketika 9 peti mati es Phoenix dalam pikiran Sen Subing hampir menghilang, Tan Yun melihat melalui indera spiritualnya bahwa memori besar milik Fang Luxuan menghancurkan hantu dari 9 peti mati es Phoenix dan berbalik ke arah Sen Subing. Lonjakan dalam jiwa. Sambil mengamati pikiran Sen Subing, Tan Yun Lingshen membuka matanya dan menatap Sen Subing dalam pelukannya, dengan tatapan harapan yang kuat di matanya. Ah! Tiba-tiba, Sen Subing mengeluarkan suara yang sangat menyakitkan, dan dia tiba-tiba terbangun di pelukan Tan Yun. Wajah Sen Subing pucat, dan fitur wajahnya yang halus terdistorsi oleh rasa sakit. Kemudian, gumpalan darah mengalir dari telinga, hidung, mata yang indah, dan bibirnya, dan dia berteriak kesakitan, Tan Yun, selamatkan aku. Kepalaku akan pecah. Naik. Rasa sakit. Tan Yun memegang Sen Subing dengan erat dan berkata dengan keras, Subing, jangan takut. Sekarang ingatanmu pulih. Kamu memiliki fragmen dari semburan besar ingatan tentang kehidupan terakhirmu di benakmu. Mereka dituangkan secara paksa ke dalam jiwamu. Jangan melawan. Dengarkan aku, santai, dan terima kepingan memorinya. Aku tahu proses ini menyakitkan, tapi kamu harus bertahan. Mendengar itu, Sen Subing yang berdarah dari Kikiau, menuruti kata-kata Tan Yun, dia memeluk Tan Yun dengan erat, darah dan air mata bercucuran. Pada saat ini, Sen Subing merasakan banjir kenangan, dan gelombang mengalir ke kedalaman jiwanya, dan jiwanya menderita rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah jiwa akan terkoyak.
Sepertinya pikiranku akan meledak. Dengan cara ini, Sen Subing sangat kesakitan. Setelah 3 jam berlalu seperti setahun, fragmen memori kacau di kedalaman jiwanya mulai menyatu menjadi gambar tanpa akhir. Kemudian, gambar-gambar itu dihubungkan bersama dalam lingkaran waktu tahunan. Sen Subing melihat dirinya yang lain dalam ingatannya, Fang Luxuan. Dia melihat bahwa dalam kehidupan sebelumnya, dia dilahirkan di alam dewa tertinggi di luar 3 alam dewa Hongmeng, Si Yuan, dan Chaos, alam Fang Tianzu. Dia melihat adegan di mana ayahnya, dewa tertinggi, tidak setuju dengannya ketika dia menikahi Hongmeng Supreme, dan memutuskan hubungan antara ayah dan putrinya. Dia juga merasakan arti sebenarnya dari cinta ayahnya. Dia melihat dirinya dan Hongmeng Supreme, selama pernikahan akbar yang diadakan di Hongmeng God Realm. Selama ziarah 10.000 alam, ayahnya, dewa tertinggi, datang tanpa diundang dan memberikan hadiah dan bertemu dirinya lagi. Dia melihat bahwa ayahnya sangat sedih, tetapi pada akhirnya dia memberkati dirinya sendiri dan jatuh cinta pada Hongmeng Supreme sampai akhir. Setelah dia melihat pernikahan, ayah dewa tertinggi berkata pada dirinya sendiri bahwa Hongmeng Supreme mengalami bencana dan akan segera hilang. Jika dia mengikuti Hongmeng Supreme, dia tidak akan lolos dari kematian. Dia juga melihat bahwa dia memberitahu ayah dewa tertinggi bahwa dia tidak takut, selama dia bersama Hongmeng Supreme, dia akan mati tanpa penyesalan. Tan Yun melihat semua ini sekarang. Dalam benak Sen Subing, Tan Yun melihat Fang Luxuan berlutut di depan ayah mertua dewa tertinggi. Matanya yang indah dengan tegas berkata, "Ayah, putri, dalam kehidupan ini, adalah orang dari Hongmeng tertinggi, dan kematian adalah jiwa dari Hongmeng tertinggi." Kemudian, ketika Tan Yun mengetahui bahwa pada malam kedua pernikahannya dengan Fang Luxuan mengatakan bahwa jika dia tidak ada di sana, dia berharap berada di peti mati es Jiu Feng. Tan Yun patah hati. Dia tidak mengerti pada saat itu, mengapa Fang Luxuan mengatakan hal seperti itu. Pada saat itu, dia tersenyum dan berkata bahwa dia adalah yang tertinggi, dan dia adalah wanita tertinggi selamanya. Kemudian, air mata Tan Yun menetes, dan dia akhirnya mengerti seberapa dalam kasih sayang Fang Luxuan padanya. Ternyata dia sudah tahu bahwa menikahi dirinya sendiri akan mati, tetapi dia masih menikahi dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Kemudian, Sen Subing melihat bahwa kekacauan tertinggi dan Si Yuan tertinggi telah dengan licik membantai alam dewa Hongmeng. Dia melihat adegan kematian Hongmeng Supreme, ketika ayah dewa tertingginya datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia dikepung dan dibunuh oleh Si Yuan Supreme, Chaos Supreme, dan dewa leluhur Mantian. Ayah! Sen Subing menangis sedih dari pelukan Tan Yun. Ayah sebagai gunung. Sen Subing, yang memiliki 2 kehidupan, merasakan esensi sejati cinta ayah dari ayah dewa tertinggi. Wow! Setelah membaca memori itu, Sen Subing memeluk Tan Yun erat-erat, menangis sedih. Tan Yun, kita bertemu dalam hidup ini, mari kita balas dendam bersama, oke? Kami ingin membunuh alam dewa, pertumpahan darah alam dewa asal dan alam dewa kekacauan, balas dendam kami, dan balas dendam ayahku. Tan Yun memeluk Sen Subing dengan sepenuh hati, dan berkata dengan keras, jangan khawatir, kami akan. Keduanya berpelukan. Setelah waktu yang lama, Sen Subing meninggalkan lengan Tan Yun dan datang ke peti mati es Jiu Feng. Melihat dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya, dia mengulurkan tangannya untuk membelai tubuhnya yang dingin di kehidupan sebelumnya, melihat kembali ke Tan Yun dengan mata berkaca-kaca, suami, Suaner tampilannya telah berubah, apakah kamu masih menyukai Suaner? Sekarang, suka itu. Tan Yun melangkah maju dan memeluk Sen Subing dengan penuh kasih sayang, dan berkata, penampilanku juga berubah. Bukankah kamu juga menyukaiku? Iya, Sen Subing berkata lagi, apakah Anda lebih suka memanggil saya Fang Luxuan mulai sekarang, atau Sen Subing? Subing, Tan Yunxing berkata dengan tulus, dalam hatiku, kamu adalah Suaner, dan Suaner adalah kamu. Suamiku sangat baik. Sen Subing menangis kegirangan. Suamiku, aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku masih akan bertemu denganmu di kehidupan ini, dan kita masih bisa bertemu, mengenal dan mencintai satu sama lain tanpa saling mengenal kehidupan sebelumnya. Suami, apakah ini yang dikatakan manusia? Dari 3 kehidupan. Bodoh, tentu saja tidak. Tan Yun dengan lembut memegang pipi Sen Subing, dan berkata dengan tulus, cinta kita bukanlah takdir untuk 3 kehidupan, tetapi takdir untuk selamanya.
Bahkan jika alam semesta yang luas akan mengalami keruntuhan besar di masa depan, kita akan tetap bersama. Sen Subing tersenyum dan bersandar di pelukan Tan Yun, kebahagiaan dan kemanisan adalah suasana hatinya saat ini. Suamiku, aku dulu marah pada istri lamamu, tapi sekarang aku memikirkannya, aku marah pada diriku sendiri. Subing, bermimpi tentang mereka, apakah kamu keberatan? Tidak apa-apa, selama aku bisa berada di sisimu dalam hidup ini, aku rela melakukan apa saja, selain itu, mereka semua adalah gadis yang baik. Suami, oh, sebut saja kamu Tan Yun. Aku ingin kamu menikah lagi denganku di masa depan. Aku ingin kedua ayah berada di roh surga, dan ibu dari roh di langit, untuk melihat mereka anak perempuan sangat senang. Saya akan selalu bahagia. Oke, terserah kamu. Tan Yun, sebelum menyerang Istana Keabadian Jiwa, aku mengatakan bahwa ketika kamu mengalahkan Istana Keabadian Jiwa, aku akan menyanyikan tarian untukmu. Sekarang aku akan memberimu tarian. Iya, Tan Yun tersenyum tulus. Sen Subing tersenyum, mengenakan gaun bunga emas, dia berubah menjadi bayangan emas dan menyapu kehampaan, menari dalam postur anggun dan ringan. Postur tariannya yang tidak menentu dan anggun mekar di gua es yang jernih. Dia melihat ke depan dengan mata yang indah, mulutnya yang kecoklatan terbuka ringan, dan suara alam bertahan lama di gua. Jalan peri sangat jauh ke langit, dan matahari terbenam seperti salju dan cakrawala merah. Gerbang peri berkabut mencari keluarga abadi, dan reinkarnasi sebab dan akibat diam. Perahu datar akan mengikuti angin, dan itu akan menjadi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dilahirkan kembali segera, menghina hati fana. Pada titik ini, Sen Subing bernyanyi, dia menari tubuhnya seperti kupu-kupu, dan nyanyian indah itu terdengar lagi. Menunggu selama berabad-abad, Wu Hen selama bertahun-tahun, hanya untuk bertemu denganmu di kehidupan ini. Rasa sakit dari segala usia tidak dapat dihapuskan selama bertahun-tahun, dan saya bersedia mengikuti kaisar dan surga dalam kehidupan ini. Di akhir lagu, tarian berhenti, dan Sen Subing jatuh di samping Tan Yun seperti peri emas, berbisik, saya pikir tarian ini dan lagu ini diciptakan oleh saya dalam kehidupan ini, tetapi sekarang saya tahu bahwa itu adalah dari kehidupanku sebelumnya. Tan Yun, ambil nyawa terakhirku untuk dimakamkan, kita harus pergi dari sini. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia memasukkan peti mati es Jiu Feng ke dalam cincin semesta, dan kemudian dia memimpin Sen Subing, membuka jalan dengan api Hongmeng, dan terbang ke atas. 4 jam kemudian, sebuah lubang besar dengan diameter ribuan kaki muncul dari Gletser Wangu. Kemudian, Tan Yun memadamkan api Meng-Meng Agung, dan terbang keluar dari es seperti gadis emas bersama Sen Subing, dan muncul di depan putri-putri Mumeng. Kakak Sen baik, Mu Meng Yao, Zhong Wu Xiao, dan Tante Xianer berkata serempak. Sen Subing tersenyum, halo saudari. Pada saat ini, Sen Subing sangat tersentuh. Suatu ketika, dia masih berpikir tentang bagaimana membuat beberapa wanita menerima dirinya sendiri tanpa perlawanan, tetapi sekarang tampaknya ketika identitasnya di dunia sebelumnya muncul, para wanita tidak menunjukkan perlawanan sama sekali pada dirinya sendiri. Sen Subing tidak tahu bahwa di hati Putri Mumeng, dia dipimpin oleh dirinya sendiri. Sen Subing adalah reinkarnasi dari Fang Luxuan, dan dia secara alami menjadi kepala dari beberapa wanita. Kakak ipar, Suster Sen. Sue Zian berkata, haruskah kita menggali pohon kehidupan? Oh, ya, ada juga menara Dewa Iblis Dewa-Dewa liar, ayo kita singkirkan juga. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Sen Subing, yang telah memperoleh ingatan itu, mengangkat alisnya dan berkata, Tan Yun, menara Dewa Iblis Dongfang Yusu dibuat olehmu di masa lalu. Bagaimana mungkin menara Dewa Setan Dongfang Yusu berada di medan perang para dewa? Mendengar ini, Tan Yun menghela nafas. Dalam pertempuran medan perang para dewa, Dongfang Yusu dan dewa-dewa yang berperang melawan para dewa musuh. Dia juga memberitahu Sen Subing tentang penghancuran dewa prasejarah, raksasa prasejarah, dan raksasa liar. Sen Subing menghela nafas, Tan Yun, dua suku raksasa setia padamu, tetapi mereka dibunuh oleh dewa musuh dengan cara ini. Kita harus membalas musuh ini di masa depan. Ya, Tan Yun menganggukkan kepalanya, Subing, ayo pergi, ayo singkirkan pohon kehidupan dan menara Dewa Iblis.